Paparan debu hitam diduga batu bara juga mencemari bangunan sekolah di Rusunawa Marunda. Sekolah luar biasa 08 jenjang SD hingga SMA, Sekolah Dasar Negeri Marunda 05, serta Sekolah Menengah Pertama Negeri 290 terkontaminasi debu yang pekat. 3 sekolah ini bernaung dalam satu atap gedung dan menampung lebih dari 1.000 siswa yang menuntut ilmu. Sekolah lebih dekat dengan area pelabuhan tempat bongkar muat batu bara dibanding lokasi blok-blok gedung Rusunawa. Semisal ditarik garis lurus, jarak sekolah dengan pelabuhan tempat bongkar muat batu bara tak sampai 700 meter. Bunya sampai kayak gitu nggak kelihatan, Bu? Karena mainnya kenceng. Subhanallah sampai sono nggak kelihatan kan? Waduh. Debu yang muncul akibat aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Marunda sesungguhnya telah mencemari sekolah mulai dari awal berdiri di tahun 2019 lalu. Beberapa bulan belakangan, pencemaran udara akibat debu menjadi lebih parah. Yang jelas ada perbedaan debunya. Yang pertama kali tahun 2019 itu kan belum kelihatan di lantai. Sekarang itu sudah kelihatan sekali di lantai, di kaca dan sebagainya. Kemudian kalau untuk anak-anak itu biasanya napasnya agak terganggu seperti itu. Akibat paparan debu, petugas sekolah dan siswa kini harus lebih sering membersihkan debu. Pun ketika belajar mengajar sedang berlangsung. Karena tidak mungkin kita stop atau diberhentikan belajar karena harus berjalan terus-menerus, maka jalan satu-satunya adalah menutup pintu jendelanya saja karena itu yang dekat dengan tempat untuk bongkar muat batu bara. Yang kami lakukan seperti itu. Tapi lebih pengap jadinya, Pak. Ya harus bagaimana lagi, karena kan situasinya seperti ini, kita tidak bisa mengambil keputusan yang lain, kan tidak mungkin berhenti atau dipulangkan, kita KBM harus tetap belajar terus dan terus seperti itu. Pencemaran debu yang diduga berasal dari bongkar muat batu bara mengganggu para murid kala menggali pengetahuan. Selain mengotori ruang belajar, beberapa siswa juga sering mengalami iritasi mata. Mata tuh suka perih ya. Kadang juga masuk kelas tuh debunya banyak, sampai kita kayak setiap menit nyapu gitu. Kayak kelas itu nggak pernah bersih. Kadang kayak ngomong ini bahaya banget gak sih, takutnya sampai punya penyakit yang susah buat dihilangin gitu. Karena takut aja gitu. Takutnya kan kita nggak tahu tiba-tiba langsung kayak lebih parah gitu. 2 minggu yang lalu pas kita lagi ujian praktek, saya lagi itu debu, angin masuk semua ke kelas, Bu. Terus saya kena mata saya, mata merah bekak. Siang itu saat kami mengunjungi sekolah, debu halus hitam melekat pada sarana dan prasarana sekolah. Ini hanya sekitar kurang lebih 1 jam dari waktu kepulangan anak-anak pada hari ini. Dan saya akan melihat apakah debu sudah kembali mencemari kelas ini. Mari kita lihat. Ini hanya sekitar 1 jam, tapi debu-debu sudah kembali mengotori ruang kelas ini. Dan debu-debunya berwarna hitam seperti ini. Belajar mengajar makin tak nyaman akibat paparan debu. Paparan debu batu bara jelas berpengaruh pada warga Kelurahan Marunda, penghuni area pesisir seperti di Rusunawa Marunda. Sekitar 11.000 jiwa diperkirakan terpapar debu batu bara. 10.000 diantaranya bermukim di Rusunawa Marunda. Mulai dari balita hingga manusia dewasa terdampak pencemaran udara akibat debu batu bara. Kalau dari munculan kasusnya, peningkatan kasus ISPA-nya dan juga penyakit-penyakit seperti kerusakan mata, kemudian juga gatal-gatal di kulit, itu memang ditimbulkannya pasca pencemaran udara karena debu batu bara ini. Jadi ini merupakan 2 premis yang harus dicari begitu apa keterkaitannya. Yang saya lihat di sana ada stockpile itu dari bongkar muat, itu stockpile yang terbuka. Jadi itu
Saya kira dengan adanya angin juga bisa kemana-mana ya, yang debu halusnya bisa akan bertebangan lebih jauh dari sekedar sekitarnya. Kemungkinan besar memang dari coal fly ash, batu bara ya maksudnya. Marunda darurat pencemaran udara yang dapat diduga akibat debu batu bara. Pemprov DKI Jakarta telah menjatuhi sanksi pada sejumlah perusahaan operator. Akan tetapi, apakah hukuman solutif mengatasi dampak pencemaran udara?